Halo merah biru semuanya, selamat malam, assalamualaikum. Di video kali ini aku akan menyampaikan kabar berita yang sangat penting dan pastinya akan membuat kamu tercengang. Simak video ini sampai habis agar tidak gagal paham guys. Ya, sebelum aku membacakan berita terbarunya, aku akan ingetin kamu tentang bagaimana siklus bull run itu berlangsung dan bagaimana terjadinya bottom Bitcoin di siklus yang sudah berlalu. Kalau kamu ingat, ada kasus FTX, kemudian ada COVID, kemudian ada Terra Luna yang jatuh, dan sekarang pola itu sedang diulangi, bukan akan tapi sedang berlangsung. Kamu cek video aku sebelumnya yang diupload, ya aku bahas exchange BitMEX sudah menyatakan kebangkrutannya, yaitu hari ini, kemarin. Nah, hari ini exchange kedua menyusul, yaitu exchange Bitmart. Sekarang gua akan bacain beritanya guys untuk kamu. Ya, dikutip dari Twitter resminya Bitmart ya. Pemberitaan penting, setelah evaluasi yang cermat terhadap kondisi operasional perusahaan, lingkungan pasar, dan arah strategis masa depan, Bitmart telah membuat keputusan sulit untuk memulai penutupan teratur terhadap operasi platform perdagangannya. Kami sangat menyesal harus membuat keputusan ini. Tanggal kunci ya. Jadi tanggal 26, kemudian tanggal 31 Januari operasi platform akan secara resmi berakhir. Jadi kemarin exchange BitMEX, hari ini Bitmart, dan itu juga diumumkan oleh si Ceket ya yang punyanya Binance. Dia juga menyarankan untuk ketika bear market ini terjadi, harap kamu memegang exchange yang memang sudah memiliki ketahanan seperti Binance, OKX, ya top tier 5 lah atau top 10 exchange. Ada Binance, OKX, BitGet, kemudian Gate.io dan lain-lain. Kalau yang lokal ada Indodax, ada toko kripto, dan ada Thrift. Itu yang sudah kuat. Seperti itu guys. Lalu apa dampaknya terhadap pasar kripto? Yang jelas seperti ini ya. Sekarang pemegang stok terbanyak Bitcoin itu kalau nggak salah namanya MicroStrategy. Jadi perusahaannya itu ya si Michael Saylor. Dia memegang lumayan banyak suplai Bitcoin, kurang lebih 2-4%. Nah, juga dia sahamnya mengalami penurunan sehingga apa? Perusahaannya kan backing reserve-nya itu dalam bentuk Bitcoin semua. Sehingga ketika saham dividennya harus diberikan dan sahamnya turun, apa yang terjadi? Dengan terpaksa dia harus menjual Bitcoinnya. Dan itu tentunya kalau dia menjual Bitcoinnya separuh aja, itu akan menyebabkan kepanikan pasar. Mampu nggak sih pasar menyerap suplainya itu? Yang terjadi sekarang adalah wait and see. Walaupun terlihat ya keadaan market hari ini sedang mengalami kenaikan atau hijau. Tapi kamu di sini lihat dari chart Bitcoin ini enggan untuk menembus. Kalau ini break ke sini, pola bullish itu terjadi. Tapi di sini kelihatan Bitcoin menahan agar tidak tembus. Kelihatan banget kan? Nah, malah sekarang Ethereum dikasih kesempatan untuk naik. Tadi juga ada berita ya, sejumlah whale membeli puluhan juta Ethereum. Sehingga kamu lihat harga Ethereum saat ini sedang naik. Karena dia ada target yaitu di sini guys, di MA yang atas. Kurang lebih 20% chance untuk kenaikannya sampai akhirnya nanti market akan menentukan arah. Kemana arah selanjutnya? Tentunya di sini Bitcoin kan sedang nahan ya, arah bearish ini belum selesai. Jadi menurutku sangat besar kemungkinan Bitcoin untuk bearish, masih bearish. Di sini belum terlihat adanya rejection atau untuk penolakan untuk penurunan yang lebih lanjut. Di sini tutupnya full body candle ya, yang 1 bulan. Artinya di sini apa? Itu adalah full candle bearish. Sehingga sebelum bearish tentu bulan ini kan aku sudah sampaikan bulan Juni ini adalah hijau. Setelah itu bulan Julinya kemungkinan bisa saja terjadi, bisa saja tidak. Itu bearish kembali melanjutkan sinyal bearish yang ini nih. Ya. Lalu kalau misalkan Bitcoin turun, targetnya di mana? Berarti yang ini guys, di angka 49.000 adalah next target untuk Bitcoin. Apakah mampu menembus ataukah malah rejection di angka 50 ribuan? Kalau dia rejection terus konfirmasi bullish, berarti itu sudah bottom. Tapi kalau belum, ternyata dia malah tembus, berarti dia masih lanjut ke bawah. Kalau sudah tembus, misalkan ya sudah tembus garis ini di 49.000, maka dia akan mencari bottom selanjutnya yang kurang lebih ada di resisten sebelumnya, yaitu di angka berapa ini?
itu di angka 33.000. Ya kedengarannya mungkin orang nggak mungkin, tapi namanya market ya siapa yang tahu, semua orang kan cuma asumsi dan prediksi. Yang menentukan kan pasar guys, dan tentunya di atas ada yang mengatur. Di atas tuh kerjaannya membuat psikologi orang kuat apa enggak nih mentalnya menghadapi pasar kripto yang seperti ini. Namun misalkan ya, ketika terjadi penembusan atau malah menyentuh 49.000 ini, menurutku jika ini mentok kemudian mantul, nah itu saat terbaik untuk mulai cicil ya. Judulnya adalah DCA atau Dollar Cost Averaging, karena tidak satu orang pun mampu memprediksi secara akurat harganya. Kalau waktu mungkin yes, jadi kalau aku sendiri sih menganut waktu. Kalau ada musim berarti ada waktu kan, ada waktu tanam, ada musim panen. Ada musim bir, ada musim bull. Nah, musim bir berakhir itu kurang lebih di bulan Oktober. Kalau misalkan bear marketnya ini genap 1 tahun, bukan terjadi lebih cepat, malah terjadi semakin lambat. Bisa jadi Oktober sampai Januari tahun depan itu baru yang disebut winter season dan memang zona terbaik untuk akumulasi. Dan strategi terbaik sampai saat ini adalah DCA. Di sini aku hanya membaca secara histori di mana demand, kemudian di mana supply zone. Seperti itu guys. Di sini zona supply zone yang terdekat ada di angka 80 ribuan ya. Kemudian di sini angka demand zone sudah tertembus dan demand zone berikutnya adalah di angka 30 ribuan lebih. Mungkinkah ke sana? Mungkin saja terjadi. Jadi pesanku untuk kamu guys, hati-hati ya, walaupun kelihatan market sedang hijau ya untuk altcoin, tapi di sini beritanya negatif. Kemungkinan besar adalah liquidity grab, jadi naik untuk penurunan yang lebih tajam. Jadi kesimpulan dari video ini adalah aku menyampaikan berita kemarin BitMEX, hari ini Bitmart yang menyatakan kebangkrutannya, akan menutup operasi exchange-nya, dan itu adalah tanda-tanda yang sudah sering diulangi. Entah berita apa lagi yang akan muncul sehingga bisa membuat pasar panik. Kalau belum panik ya belum mantap ya kan. Jadi aku menunggu momen-momen itu terjadi. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.